Pemimpin tertinggi Iran baru saja mengakukan sesuatu yang luar biasa. Ham, yang berusia 86 tahun dan menghadapi penumpukan militer AS terbesar sejak Irak, telah menyerahkan kekuasaan kepada orang lain. Dia tidak lagi menjalankan perang sendiri. Di atas itu semua, dia telah menunjuk 4 orang untuk menggantikannya jika dia dibunuh. Ini semua terjadi saat protes kembali meletus di seluruh negeri. Di atas itu semua, ledakan misterius menghantam pangkalan militer Iran tanpa penjelasan dari pihak berwenang. Semuanya menyatu dan rezim sedang bersiap untuk perang dan bersiap untuk kematiannya sendiri. Izinkan saya menunjukkan semua yang sedang terjadi dan tetaplah di sini karena apa yang baru saja diungkapkan Trump tentang pembantaian Januari jumlahnya hampir tidak mungkin dipercaya. Ini dimulai pagi ini. Pagi ini, sebuah ledakan menghantam pangkalan militer Im Ali di dekat Iran Barat. Asap membumbung, tetapi tidak ada penjelasan resmi. Ini telah terjadi selama berhari-hari sekarang. Ledakan misterius terjadi di seluruh negeri, tetapi tidak ada pernyataan publik dari pihak berwenang. Kali ini, ledakan terjadi di Provinsi Teheran. Asap dan api terlihat dari daerah pemukiman. Ledakan itu terjadi di sekitar lokasi yang diduga sebagai fasilitas militer bawah tanah IRGC. Sesuatu sedang terjadi di dalam Tehran. Entah itu sabotase, kecelakaan, atau serangan pendahuluan, rezim tidak mengatakan apapun secara terbuka. Tetapi tampaknya frekuensi kejadian itu meningkat setiap hari. Namun inilah yang sebenarnya diyakini oleh kepemimpinan Iran saat ini. Menurut para pejabat senior dan 3 anggota IRGC, Iran percaya bahwa serangan AS akan segera terjadi meskipun negosiasi sedang berlangsung. Semua orang dalam keadaan siaga maksimum. Peluncur rudal sedang diposisikan, sistem pertahanan udara sedang dikerahkan, dan personel sedang bergerak ke tempat masing-masing. Tetapi inilah yang mengejutkan, dan kita akan membahas detailnya sebentar lagi. Anda lihat, pemimpin tertinggi Iran, Ali Ham, bukanlah orang yang menjalankan persiapan ini. Dia telah menyerahkan wewenang itu kepada orang lain. Ini adalah salah satu perkembangan paling signifikan yang telah kita lihat sejauh ini. Menurut New York Times, Ham telah mendelegasikan wewenang yang luas kepada Ali Larzani, kepala keamanan nasionalnya. Larzani sekarang mengawasi masalah militer dan diplomatik inti. Pada dasarnya, ia berada di atas kepala Presiden Iran. Dia secara efektif menjalankan persiapan perang Iran. Jadi, inilah orang ini. Dialah dalang di balik penindakan keras Januari lalu. Dialah yang terinspirasi oleh pembantaian lapangan tanaman yang terjadi di Tiongkok pada tahun 1989, dan sekarang dia menerapkan metode yang sama ke Iran. Dia menjalankan perencanaan perang, dia telah menindas para demonstran, dia menangani negosiasi nuklir dan mengelola aliansi dengan Rusia, Tiongkok, Qatar, dan Oman. Dia mengendalikan segalanya, dan tampaknya sekarang dia mengendalikan seluruh negara. Ini mengikuti pola yang sudah biasa di Republik Islam Iran. Ingat Presiden Raisi, orang yang baru-baru ini meninggal dalam kecelakaan helikopter. Nah, sebelum menjadi presiden, dia dikenal sebagai Jagal Tehran. Itu karena setiap kali ada protes di Iran, dialah yang menindas para demonstran. Begitulah cara membangun kekuasaan politik di rezim ini, melalui pertumpahan darah. Larijani mengikuti jalan yang sama, dan sekarang dia memegang kendali. Tetapi Khamenei tidak hanya mendelegasikan kekuasaan, dia merencanakan kematiannya sendiri. Pemimpin tertinggi telah menyusun rencana suksesi berlapis, dan dia telah memberitahu setiap pejabat tinggi untuk menunjuk 4 pengganti untuk diri mereka sendiri. 4, bukan hanya 1 cadangan, 4 lapis. Ini mengingatkan pada Perang 12 Hari yang terjadi tahun lalu, ketika Israel membunuh para pemimpin militer dan nuklir terkemuka dalam waktu yang sangat singkat. Iran bersiap untuk hal itu terjadi lagi. Di balik layar, Khamenei menjalankan departemen SDM terburuk di dunia. Diktator cadangan, cadangan untuk diktator cadangan, dan jika kepemimpinan lenyap, seorang diktator 4 lapis. Tim NFL tidak memiliki QB sebanyak ini. Sementara itu, dia berpidato tentang bagaimana Amerika akan dihantam begitu keras hingga tidak mampu berdiri, sambil diam-diam memperbaharui surat wasiatnya. Dan sementara rezim bersiap untuk perang eksternal, mereka juga berperang secara internal. Itu berarti protes telah dimulai kembali. Kalian ingat siklus berkabung 40 hari dari revolusi 1979 yang kita bicarakan lagi? Nah, berikut ringkasan singkatnya. Dalam Islam Syiah, keluarga berkumpul untuk berduka atas orang yang meninggal setelah 40 hari mereka meninggal.
Saat itulah protes dimulai kembali dan berkembang. Itulah yang terjadi ketika revolusi Iran terjadi. Dan sekarang kita mendekati 40 hari sejak pembantaian Januari, dan orang-orang keluar untuk berduka. Dan pagi hari berubah menjadi nyanyian menentang rezim. Inilah yang menjatuhkan Syah dan siklus yang sama dimulai lagi. Nah, bukan hanya itu yang terjadi. Kalian lihat, kemarin juga merupakan hari pertama semester baru, dan mahasiswa kembali ke universitas. Ketidakpuasan para mahasiswa langsung memuncak, dan protes pun meletus. Kesempatan melawan rezim dan kesempatan melawan Iran. Tanggapan rezim adalah tembakan langsung. Ini berbeda dari bulan Desember. Saat itu mereka benar-benar menunggu sebelum mulai menggunakan peluru. Mereka menunggu hampir 2 minggu. Tapi kali ini mereka tidak mau mengambil resiko. Mungkin karena mereka telah melihat betapa cepatnya protes dapat menyebar, atau mungkin karena tekanan AS membuat mereka putus asa. Bagaimanapun, rezim menggunakan amunisi tajam sejak hari pertama. Itu berarti jumlah kematian kemungkinan akan meningkat. Sekarang, setiap kali saya berbicara tentang para pengunjuk rasa yang dibunuh oleh rezim Iran, karena suatu alasan, video kami ditandai dan dibatasi. YouTube tidak ingin orang berbicara tentang hal-hal yang tidak ramah pengiklan. Itulah mengapa jika kalian dapat membantu kami melawan algoritma dengan menekan tombol suka dan berlangganan di bawah ini, itu benar-benar membuat perbedaan. Ini membantu kami menjangkau lebih banyak orang, sehingga mereka dapat mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, izinkan saya menunjukkan mengapa Iran begitu takut. Karena pengerahan kekuatan AS bukan hanya besar, tetapi semakin besar setiap harinya. Di layar Anda melihat formasi besar Angkatan Udara AS yang telah beroperasi selama berminggu-minggu. Setiap hari, pesawat angkut besar terbang masuk membawa peralatan, sistem pertahanan udara, jet tempur, pesawat tanker dan amunisi. Ini bukan pengerahan sekali saja, tetapi aliran yang berkelanjutan. Artinya, setiap hari seseorang memberitahu Anda bahwa ada pengerahan besar. Keesokan harinya, jumlahnya semakin besar. Menurut para ahli, sekitar 40 hingga 50% dari kekuatan udara Amerika yang dapat dikerahkan sekarang berada di wilayah ini. Izinkan saya menjelaskannya. Ini sebanding dengan kekuatan udara yang digunakan AS selama Perang Irak, baik pada tahun 1991 di bawah Bush I atau pada tahun 2003 di bawah Bush Junior. Belum pernah dalam sejarah, AS mengerahkan kekuatan sebanyak ini terhadap musuh potensial tanpa melancarkan serangan. Itulah yang sedang diantisipasi Iran. Jadi, bagaimana rezim Iran merespons? Awalnya, mereka merilis video propaganda buatan AI. Mereka berharap ini akan berhasil. Berikut videonya. Iran mengancam akan mengebom pangkalan militer utama AS dalam video propaganda yang mengerikan saat Donald Trump bersiap untuk perang skala penuh dengan armada besarnya. Rekaman AI yang menakutkan menandai Muwafaq Salti, pangkalan udara utama di Yordania, untuk dihancurkan. Video tersebut menunjukkan risal Iran menargetkan puluhan jet siluman F-35, tanker pengisian bahan bakar, dan drone MQ-9 Reaper. Media pemerintah Iran memposting klip tersebut minggu lalu saat armada Trump yang terus bertambah mendekati negara nakal itu. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah memperingatkan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan AS untuk menyetujui kesepakatan nuklir. Ini adalah video yang diterbitkan oleh IRGC yang menunjukkan apa yang akan mereka lakukan jika AS menyerang. Mereka menunjukkan pangkalan-pangkalan AS dan pesan pembangkangan. Apakah mereka benar-benar dapat melaksanakan semua ini? Adalah pertanyaan lain. Tetapi tampaknya mereka sedang mengerahkan peralatan. Organisasi hak asasi manusia yang beroperasi di Iran melaporkan bahwa Iran mengerahkan peralatan militer berat ke perbatasan baratnya. Di layar Anda dapat melihat sistem roket Grad. Sistem ini dirancang untuk jarak pendek hingga menengah dan serangan intensitas tinggi. Mereka sedang bersiap untuk pembalasan. Kemudian kita memiliki citra satelit yang menunjukkan bahwa Iran mengerahkan sistem pertahanan udara S-300 Rusia. Sistem pertahanan udara ini beroperasi selama perang 12 hari Juni lalu, tetapi sebenarnya tidak terlalu berguna. Kami percaya sebagian besar dari mereka hancur atau setidaknya mengalami penurunan kinerja. Jadi, ini pertanyaannya. Apakah ini benar-benar berfungsi atau hanya umpan? Karena dari gambar yang kita lihat dari satelit, radar tampaknya hilang di beberapa gambar. Jadi ini bisa jadi hanya umpan plastik yang digunakan Ukraina dan Rusia di garis depan. Asli atau palsu, ini menunjukkan bahwa ketegangan berada pada tingkat maksimum. Dan inilah bukti betapa kacaunya situasi di Iran saat ini. Ingat, pesawat F-4 Iran yang jatuh 2 hari lalu. Saya sebenarnya membuat video tentang itu, dan saya menyebutnya kegagalan mekanis, karena saya tidak memiliki informasi yang saya miliki sekarang. Kita sekarang tahu bahwa IRGC lah yang menembak jatuh F-4 mereka sendiri. Mereka percaya itu adalah pesawat asing, dan mereka menembakkan rudal pertahanan udara.
Pesawat itu rusak, tetapi untungnya tidak jatuh. Meskipun demikian, roda pendaratan hancur. Itulah mengapa ketika pilot mencoba mendaratkannya, pesawat tidak dapat mendarat dengan benar dan pilot meninggal. Untungnya, kopilot selamat. Sekarang, tembakan salah sasaran itu buruk bagi militer manapun. Tetapi bagi Iran, yang hampir tidak memiliki jet operasional, ini pasti bencana. Mereka sangat tegang dan paranoid tentang serangan yang akan datang, sehingga mereka menembak jatuh pesawat mereka sendiri. Ini murni kepanikan. Sekarang, izinkan saya menunjukkan dua hal yang diungkapkan Presiden Trump yang menandakan betapa dekatnya kita dengan serangan, kesepakatan yang adil. Anda tahu, rakyat Iran sangat berbeda dengan para pemimpin Iran, dan ini situasi yang sangat-sangat menyedihkan, tetapi 32.000 orang tewas dalam waktu yang relatif singkat. Mereka akan menggantung 800 orang 2 minggu lalu. Untuk pertama kalinya, seorang Presiden AS telah mengkonfirmasi apa yang diyakini pemerintah sebagai jumlah korban tewas dari bulan Januari. 32.000. Bayangkan itu, 32.000 orang tewas hanya dalam 2 hingga 3 hari. Pada tahun 2026, itu hampir tidak mungkin dipahami. Fakta bahwa pemerintah secara publik menyatakan angka ini bisa jadi untuk membangun dukungan politik bagi aksi mogok. Anda tidak akan merilis angka itu kecuali Anda sedang mempersiapkan tindakan publik untuk menghentikan pembunuhan semacam itu. Dan kemudian ada momen mikrofon yang menyala setelah konferensi pers, di mana Presiden Trump hampir mengakui sesuatu yang mungkin tidak ingin dia ketahui oleh publik. Anda bisa pergi sekarang. Terima kasih, terima kasih. Saya dapat mengatakan saya sedang mempertimbangkan. Itu berarti aksi mogok bisa terjadi kapan saja. Jadi kami akan terus memberi Anda informasi terbaru. Pastikan untuk menekan tombol berlangganan di bawah ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.